Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah kita mengenal bagian-bagian dari kerucut, maka untuk bahasan kali ini yang kita bahas adalah luas permukaan kerucut. Eh, Baik, ini adalah jaring-jaring kerucut seperti yang sudah kita kenal sebelumnya. Jadi jaring-jaring kerucut itu dia mempunyai S. S ini adalah garis pelukis. Ingat kemarin garis pelukis itu ada di sini, yaitu garis yang menghubungkan titik puncak kerucut dengan keliling alas kerucut ini ya. Ini adalah garis pelukis. Nah, berikutnya juga kerucut itu mempunyai jari-jari. Jadi jari-jari dari alas yang berupa lingkaran ini merupakan jari-jari kerucut. Nah, bagaimana kita mencari luasan ini? Nah, yang pertama yang kita cari dulu adalah luas selimutnya. Jadi kemarin sekedar mengingatkan bahwa yang bagian atas ini kalau kita buka kan menjadi ini, seperti kue dipotong ini kan. Nah, ini adalah selimutnya, selimut kerucutnya. Nah, bagaimana kita mencari luasan ini? Caranya bagaimana? Nah, jadi untuk mencari luas selimut kerucut, maka bagian yang terpotong tadi, yang merupakan potongan dari selimut kerucut ini kita teruskan sampai membentuk suatu lingkaran dengan jari-jarinya adalah ini panjang selimut kerucutnya. Jadi jari-jari lingkaran ini kita teruskan seret sampai di sini sampai membentuk lingkaran dengan jari-jarinya adalah panjang selimut kerucutnya. Nah, ini adalah tambahannya yang merah ini. Jadi bagian yang ini kalau kita teruskan pakai jangka, maka akan membentuk sebuah lingkaran, lingkaran penuh, ya kan? Lingkaran penuh dengan jari-jarinya sama dengan jari-jari selimut kerucut. Oke. Jadi sekali lagi lingkaran ini jari-jarinya sama dengan jari-jari selimut kerucut panjangnya. Nah, kita ingat kemarin pada saat materi kelas 8 bahwa perbandingan sudut lingkaran dengan juring. Nah, maka yang di sini selimut ini nanti akan membentuk sebuah juring lingkaran. Ingat materi kelas 8 juring. Nah, ketika di sini ada juring maka perbandingan sudut lingkaran itu adalah satu lingkaran penuh 360 dengan sudut juring itu sama dengan luas lingkaran dibanding luas juring sama dengan keliling lingkaran dibanding keliling juring atau dibalik ya. Sekali lagi saya ulangi. Jadi ketika ada lingkaran seperti ini yang membentuk juring seperti ini dengan sudut katakanlah di sini alfa, ya kan? Misalnya sudut juringnya ini adalah alfa derajat. Maka perbandingan sudut juring dibanding sudut lingkaran 360 itu sama dengan luas juring dibanding luas lingkaran penuh ini. Jadi luas juring ini dibanding luas lingkaran penuh ini yang putih dibanding dengan luas lingkaran yang merah dan putih total. Putih dibanding merah putih ini sama dengan panjang busur juring ini. Nah, yang cuma sekian ini panjang busur ini minor ini. Nah, dibanding dengan keliling lingkaran penuh.
Nah, kalau kita tuliskan maka nah, jadi nanti luas selimut kerucut nanti itu sama dengan luas juring. Sehingga perbandingannya, nah itu tadi itu yang kita pakai hanya dua ini. Sudutnya nggak usah. Jadi sudut juring dibanding 360 nggak usah. Yang kita pakai hanya luas juring. Jadi luas juring itu yang ini dibandingkan luas lingkaran semuanya. Ini sama dengan panjang busur minor ini, ya kan? Panjang busur ini dibanding keliling lingkaran semuanya, ya kan? Nah, ini adalah perbandingan yang kita pakai. Sehingga untuk menghitung luas juring, nah, kita ingat karena lingkarannya berjari-jari S, panjangnya adalah sama dengan S, maka kita ingat luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Karena R-nya sama dengan S, maka di sini menjadi pi kali S kuadrat. Ya, sekali lagi, ingat luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Nah, karena di sini panjang jari-jari lingkaran ini sama dengan S, nah, maka R-nya kita ganti S, sehingga menjadi luas lingkarannya menjadi pi S kuadrat. Jadi ini yang luas ini, ya. Terus panjang busurnya, panjang busur ini, nah, sepanjang ini, ya kan? Itu kan kalau kita lihat dari gambar, ini kan busurnya, ini toh, seret, balik lagi ke sini. Jadi kalau dari sini, kalau ini selimutnya saya buka, panjang busur ini, seret, dik, dari sini ke situ, maka sama dengan dari sini muter balik ke situ. Jadi titik ini bertemu dengan titik itu di sini. Nah, ini sama dengan apa panjangnya ini? Ini berarti panjangnya busur ini sama dengan panjangnya ini toh. Lah, ini sama dengan apa? Ya, ini sama dengan tabung kemarin. Berarti ini sama dengan keliling alas. Makanya karena panjang busurnya ini sama dengan keliling alas, maka kelilingnya ini toh, ya kan? Sama dengan keliling alas, maka keliling alasnya adalah 2 pi R, dengan R-nya adalah R alas, ya kan? Jadi sekali lagi, karena panjang busurnya ini sama dengan keliling alas, sama dengan ini, gambar ini, ya kan? Panjang busurnya ini sama dengan ini, sama dengan ini, keliling alas ini, ya kan? Maka panjang busurnya itu sama dengan 2 pi R, dengan R-nya adalah jari-jari alas. Terus per keliling lingkaran yang besar ini, ya kan? Lingkaran yang besar ini sekali lagi untuk keliling lingkaran itu kan 2 pi R sebenarnya. Karena lingkaran besar ini panjangnya adalah, panjang jari-jarinya adalah S, maka 2 pi R, R-nya diganti S, ya kan? Jadi ini menjadi 2 pi S. Oke. Berikutnya ini kita kalikan pi S kuadrat seperti ini. Maka luas juring sama dengan 2 pi R per 2 pi S dikali, lah ini, dikali pi S kuadrat. Nah, ini kita tinggal bagi S kuadrat dengan S, tinggal S-nya 2 pi, 2 pi. Kita coret, ya kan? Ini habis, ini habis. Ini S-nya dengan ini tinggal S-nya saja. Maka tinggal pi kali R kali S.
Sehingga luas selimut kerucut itu adalah PRS. Ini berlaku hanya luasan ininya saja. Nah, hanya selimutnya saja. Jadi PRS itu hanya selimutnya, belum alasnya. Ya, hati-hati. Ini hanya masih selimutnya. Dengan Pi-nya ingat 22/7 atau 3,14, R-nya adalah jari-jari kerucut, dan S adalah garis pelukis. Nah, setelah kita menghitung selimut kerucut, baru kita menghitung alas. Ini sudah kita hitung, kita tinggal hitung alas. Kalau alas ini mudah, mungkin kalian sudah bisa karena ini bentuknya lingkaran, maka luas alas kerucut sama dengan luas lingkaran yang ini kan, ya yang kecil ini, kecil jari-jarinya R, sehingga luas alasnya adalah pi R kuadrat, dengan R-nya adalah jari-jari kerucut, sehingga luas alas kerucut itu adalah pi R kuadrat, dengan R sama dengan jari-jari kerucut. Oke, jadi sekali lagi diingat bahwa alas kerucutnya pi R kuadrat, luas selimutnya adalah pi RS. Ya. Berikutnya, sehingga luas permukaan kerucut total semuanya itu adalah luas selimut ditambah luas alas. Jadi ini ditambah ini, yang putih ini ditambah yang hijau. Nah, sama dengan luas selimutnya tadi adalah pi RS. Ini luas alasnya adalah pi R kuadrat, sehingga menjadi pi RS ditambah pi R kuadrat. Pakai sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan, maka kita keluarkan pi R-nya menjadi pi R kali S tambah R. Ya, ingat yang kemarin. Ini kalau dikalikan yang balik lagi. Pi R kali S, pi RS. Pi R kali R, pi R kuadrat. Ya. Jadi untuk luas permukaan kerucut semuanya total menjadi pi R tambah pi R dikalikan S tambah R. Oke, demikian untuk cara mencari rumus luas permukaan kerucut. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat kelas Google atau lewat grup WA, grup WhatsApp. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.